Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devlin Aldiandi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya pada program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman pribadi saya yang menurut saya berkesan, yaitu pada saat saya menjadi seorang duta genre di tanah rantau. Iya, tanah rantau. Karena pada saat itu saya menjadi seorang duta genre di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019. Nah, mungkin masih ada yang asing nih tentang apa itu duta genre. Jadi genre itu sendiri merupakan kependekan dari generasi berencana. Jadi duta genre itu merupakan salah satu program unggulan dari BKKBN Indonesia untuk membentuk suatu remaja untuk menjadi seorang figur model kepada remaja lainnya agar para remaja di sekitarnya dapat menjadi remaja yang berencana serta remaja yang dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan remaja. Nah, singkatnya seperti itu. Lalu cerita ini bermula dari saya kelas 1 SMA di kelas 10. Nah, pada saat saya di kelas 1 SMA tersebut, saya diinfokan oleh guru BK dan juga pihak kesiswaan sekolah tentang seleksi penerimaan duta generasi berencana Kota Bukit Tinggi di tahun 2019. Nah, awalnya saya sempat ragu dan juga kurang percaya diri karena saya juga masih awam tentang apa itu duta generasi berencana, dan saya mulai coba cari-cari di Google ataupun di YouTube. Nah, setelah itu saya akhirnya coba memberanikan diri dan meyakinkan diri untuk oke, saya akan ikut seleksi ini gitu. Nah, dari sekolah saya sendiri itu mengirimkan 5 delegasi, 5 siswa dan siswi dari SMA saya, yaitu SMA Saverius Kota Bukit Tinggi. Nah, berhubung jarak dari sekolah saya dan ke tempat seleksinya itu cukup dekat, kami berlima memutuskan untuk berjalan kaki. Setelah sampai ke tempat seleksi, saya cukup kaget karena ternyata peserta yang ikut itu tidak sedikit, tidak hanya 30 atau 50 orang, bahkan lebih gitu. Dan yang bikin saya kaget lagi itu karena peserta seleksinya tidak hanya dari siswa-siswa SMA, tetapi juga ada kakak-kakak yang sudah berkuliah. Karena di persyaratannya itu sendiri yang dapat ikut seleksi duta genre Kota Bukit Tinggi yang di tahun 2019 itu dari umur 17 hingga 21 tahun. Jadi di sini kita saingannya tidak hanya dengan teman-teman sepantaran SMA begitu, tapi juga dengan teman-teman perkuliahan yang notabene pasti pengalaman public speakingnya itu kemungkinan lebih bagus. Nah, kebanyakan berpikir seperti itu. Terus tapi saya dan teman-teman saya tetap percaya diri dan mengikuti rangkaian seleksi itu dengan baik. Setelah rangkaian seleksi selesai, kita sempat dilatih baris berbaris hanya sebentar, 10 menit mungkin, serta kepemimpinan itu dipimpin oleh duta genre di tahun sebelumnya, di tahun 2018. Nah, setelah itu selesai, kita menunggu jawaban dari pihak BKKBN-nya. Kita menunggu undangan dari pihak BKKBN dan alhamdulillah saya dapat lolos ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap karantina. Nah, sayangnya dari 5 delegasi dari SMA saya, hanya saya yang lolos ke tahap karantina. Dan di tahap karantina ini kita selama kurang lebih 1 bulan itu dilatih baik dari segi soft skill maupun hard skillnya. Dan di karantina ini sendiri bukan berarti kita menginap atau tinggal di suatu daerah selain Kota Bukit Tinggi, bukan. Kita tetap tidur di rumah kita masing-masing, tapi selama 1 bulan itu kita banyak undangan pelatihan, baik itu melalui seminar ataupun kepemimpinan. Nah, seperti itu. Oke, singkat cerita kita masuk ke tahap karantina. Di tahap karantina ini pertama-tama banyak sekali sesi workshop atau sesi seminar yang kita ikuti sebagai calon duta genre Kota Bukit Tinggi di tahun 2019. Nah, workshopnya ini cukup banyak yang
Pertama-tama tentunya tentang budaya daerah, yaitu budaya Minangkabau itu sendiri, karena uh, saya berdomisili saat itu kan di Kota Bukit Tinggi, yaitu pastinya mengikuti budaya dari Minangkabau. Nah seperti itu. Setelah itu, selain dari budaya Minangkabau, kita juga belajar tentang cara public speaking, cara berbicara yang baik dan benar gitu, baik itu secara perseorangan ataupun cara kita menyampaikan sesuatu kepada perkelompok orang. Nah, selain itu juga kita juga diajarkan tentang cara duduk yang baik dan benar sebagai seorang duta, dimana kita harus duduk tegap selama sesi workshop berlangsung, dan itu kurang lebih 3 jam. 3 jam workshop berlangsung, kita harus duduk duta. Kalau saya diajarkan pada saat itu duduk tegap, dan tidak semua space di kursi itu kita gunakan, hanya setengah dari space kursi tersebut kita gunakan, tidak boleh bersender ya. Dan pastinya jangan lupa harus selalu tersenyum selama sesi workshop berlangsung, dan memang itu dilatih. Gunanya untuk apa? Untuk persiapan kita di acara grand final nanti setelah karantina ini selesai. Jadi di acara grand final nanti, acaranya cukup lama, bakal menghabiskan waktu 3 jam lebih kemungkinan, dan itu memang kita diharuskan tegap dan selalu tersenyum. Lalu saya lanjut lagi di tahap karantina. Selain pelatihan seminar tadi, kita diajarkan baris berbaris di lapangan yang luas. Kita diajarkan bagaimana cara gerak jalan yang baik dan benar, serta cara kita memperkenalkan diri di hadapan orang banyak. Dan itu memang latihannya sengaja di lapangan luas agar kita terbiasa gitu untuk adaptasi dengan area yang cukup luas, tidak hanya di area satu ruangan saja gitu, yang pasti ruang lingkupnya jauh lebih terbatas. Setelah itu, setelah karantina ini selesai, masuklah ke acara grand final. Nah, di acara grand final ini nantinya rangkaian acaranya akan dipilih dari 30 orang duta yang di tahap karantina. Itu 30 orang duta terdiri dari 15 duta cewek dan 15 duta cowok. Dan nanti dipilih 10 besar. Dari 10 besar itu kita akan diajukan beberapa pertanyaan oleh pihak BKKBN Bukit Tinggi, dan disaring lagi menjadi top 5, 5 besar untuk 5 besar putra dan 5 besar putri duta genre di tahun 2019. Nah, pada saat grand final berlangsung, pertama-tama kita 30 orang duta genre itu berbaris di pintu utama depan. Kita masuk setelah semua tamu undangan itu sudah duduk. Setelah kita masuk, kita berbaris berjajar, itu di depan panggung, tidak di atas panggung. Kita menari tarian daerah di budaya Minang. Nah seperti itu. Setelah kita selesai memberi persembahan berupa tari, kita langsung keluar lagi melalui pintu utama. Setelah kita keluar, kita ke arah belakang panggung untuk persiapan dipanggil 30 orang duta generasi berencana tahun 2019. Nah, setelah kita berbaris di belakang, kita maju satu persatu untuk memperkenalkan diri. Dan memperkenalkan dirinya itu cukup nama dan asal sekolah. Nah, mungkin saya akan contohkan seperti ini. Devlin Aldiandi, SMA Saverius Kota Bukit Tinggi. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Kita maju ke depan, ke atas panggung, kita memperkenalkan diri, dan itu berpasang-pasangan. Berhubung ada 15 juta cowok dan 15 juta cewek, kita berpasang-pasangan maju ke depan. Cowoknya dulu, duta putranya dulu, setelah itu baru duta putrinya memperkenalkan diri. Setelah selesai memperkenalkan diri, kita baris di atas panggung. Kita baris berjajar sesuai dengan formasi yang telah ditentukan saat gladi bersih di karantina, di tahap karantina. Setelah itu dipilihlah 10 duta putra, 10 besar duta putra dan 10 besar duta putri. Setelah dipilih,
dari 10 duta tersebut, top 10 tersebut, kita diajukan beberapa pertanyaan oleh pihak BKKBN Bukit Tinggi. Dan berhubung pertanyaan yang diajukan kepada saya pada saat itu merupakan materi yang memang sudah saya kuasai, alhamdulillah saya dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan lancar dan bersih. Sehingga dari 10 duta putri dan 10 duta putra tersebut disaring lagi menjadi top 5. Dipilihlah 5 besar duta putra terbaik dan 5 besar duta putri yang terbaik. Setelah itu alhamdulillah saya masuk ke top 5 duta genre. Setelah kita masuk ke top 5, kita kembali diajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi kali ini diajukan oleh pihak pejabat-pejabat negara. Nah, tadi sempat lupa saya sebutkan. Jadi di sini yang hadir tidak hanya dari pemerintah BKKBN Kota Bukit Tinggi, tapi juga ada pihak berhubungan serta Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bukit Tinggi. Jadi banyak juga pejabat-pejabat negara yang hadir pada saat itu, karena memang acara Grand Final Duta Genre ini bukan acara yang sembarangan gitu. Memang acara yang cukup besar karena dihadiri oleh pejabat-pejabat negara daerah sekitar. Nah, pada saat itu dipilihlah satu pertanyaan kepada saya saat saya sudah masuk top 5, dan kebetulan pertanyaan tersebut berhubungan tentang LGBT, dan memang saya belum begitu menguasai 100% tentang materi LGBT. Nah, jadi saya menjawab seadanya yang memang sudah saya pelajari sebelumnya tentang LGBT, dan mungkin saya rasa juga jawaban saya memang kurang cukup lengkap, dan dari 5 top 5 duta genre itu dipilihlah juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan memang saya tidak masuk ke kategori juara 1, 2, ataupun 3, tetapi setidaknya saya tetap bisa mendapatkan selendang emas. Selendang emas itu sendiri bertuliskan top 5 duta genre Kota Bukit Tinggi 2019. Cukup jadi suatu kebanggaan yang besar bagi saya sendiri, serta selain itu meskipun saya hanya masuk di top 5 duta genre, tapi banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di situ, pengalaman hidup, baik itu di bidang sosial, soft skill, ataupun hard skill saya. Contoh di bidang sosial, saya jadi memiliki cukup banyak relasi orang-orang yang asli daerah di sana gitu, daerah Minangkabau, dan saya juga cukup banyak belajar tentang budaya di sana, bagaimana sosial masyarakatnya di sana, kebiasaan masyarakat di sana itu seperti apa, karena kita tahu kebiasaan masyarakat di setiap daerah itu berbeda-beda, dan memang butuh adaptasi yang intensif untuk kita bisa beradaptasi di suatu daerah yang kita belum pernah ke daerah tersebut, dan itu jadi pengalaman yang berharga bagi saya. Setelah itu pengalaman berikutnya itu tentang pengalaman berpublic speaking. Nah, itu saya jujur dulunya cukup pemalu, tetapi dari sini saya belajar teknik-teknik public speaking yang baik dan benar saat bagaimana kita menyampaikan suatu materi ataupun suatu aspirasi kepada perseorangan ataupun kepada masyarakat luas gitu. Selain itu juga terkadang dari pihak duta forum genre Kota Bukit Tinggi itu juga mengadakan seminar ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas, dan di situ kami para duta genre diterjunkan langsung untuk ikut aksi tersebut. Aksinya dalam artian mengisi seminar mungkin, dan juga terjun ke masyarakat secara langsung untuk memperkenalkan generasi remaja yang baik itu seperti apa, seperti itu. Dan dari situ saya cukup banyak belajar mengenai teknik public speaking yang bagus, sehingga mungkin di situ cikal bakal saya mulai menyukai di bidang public speaking. Nah, saya juga dikenalkan oleh beberapa duta genre lainnya di daerah lain, contohnya seperti di daerah Padang. Misalkan di daerah Padang itu duta genre Padang mengadakan suatu acara, dan kita sesama forum genre
termasuk ke dalam Forum Genre Indonesia itu diundang juga nih oleh beberapa daerah yang mengadakan acara. Nah, di situ juga nambah relasi. Selain relasi, kita bisa jalan-jalan ke kota-kota yang memang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Nah, di situ pengalaman menarik bagi saya. Setelah itu setelah selesai acara tadi itu, sempat lupa saya sebutkan, kita ada kegiatan makan bersama. Jadi diberikanlah ciri khas ya, nasi padang. Diberikan nasi padang untuk setiap duta dan kita makan bersama. Dan makannya sendiri memang ciri khasnya kita makan menggunakan tangan, tidak menggunakan sendok. Memang seperti itu. Nah, mungkin sekian cerita pengalaman pribadi saya tentang menjadi seorang duta genre di tanah rantau. Baik, mungkin sekian pengalaman pribadi saya yang dapat saya ceritakan tentang menjadi seorang duta genre di tanah rantau. Nah, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.